Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekali ini kita posting lagi ya bagaimana cara membuahkan pohon durian secara organik dengan menggunakan pupuk kohe fermentasi mereknya BU8 biru. Seperti apa? Ini step by step saya kasih tahu ya. Terutama kondisi pohon kan kawan. Nah, bisa kan kawan lihat nih kondisi pohon ujung-ujung cabangnya tidak ada terubus-terubus baru yang sangat subur. Maksudnya itu terubus baru yang sangat subur seperti apa? Dia ujung cabangnya itu tidak ada terubus-terubus yang memanjang. Nah, seperti ini, terubus seperti ini contoh. Karena ini di dalam ya, tunas air. Nanti itu kita akan buang, nanti pada tahap itu akan saya kasih tahu juga caranya. Perhatikan nih kawan-kawan, jadi pertumbuhannya seperti berhenti. Dengan arti kata pohon sehat, bukan pohon sakit ya. Dia berhenti pertumbuhannya bukan karena sakit. Ingat tuh kawan-kawan ya. Nah ini bisa kan kawan perhatikan, lihat rubusnya seperti terhenti. Lihat keadaan daun hijau mengkilat ya. Padahal tidak memakai pupuk kimia satu butir pun. Tuh bisa kan kawan lihat ya. Ini jenis super tembaga kawan-kawan. Nah ya, terubusnya seperti terhenti. Tetapi pohonnya sehat, subur, bukan sakit. Kalau sakit jangan coba-coba ditaruh pupuk buah, nanti pohonnya malah stres dan mati. Ini perhatikan kan menyeluruh ya. Jika ada terubus hanya 20%, 30% itu tidak masalah. Kemudian bagaimana cara pemberian pupuk? Nah, seperti ini kan kawan. Pohon sebesar ini usianya 4 tahun. Tingginya sudah 6 meter sampai 7 meter ya, diameter. Cabang sudah melebihi gagang cangkul. Kita berikan 6 sak pupuk BU8 biru. Setelah ditebar mulai dari batang sampai ujung tajuk, tebar merata ya kawan-kawan ya. Kemudian kita congkel seperti ini. Ingat, congkel bukan congkel putusin akar besar. Nah, seperti itu, hanya masukin sedikit, kemudian congkel sedikit sudah. Tujuannya agar akar-akar serabut yang sebesar rambut itu putus. Setelah putus, biasanya dia dapat asupan nutrisi ya. Ketika pupuk yang putus itu tumbuh maaf ya. Ketika akar serabut itu putus, kemudian dia tumbuh kembali baru, yang didapati adalah asupan BU8 biru, yaitu pupuk pertumbuhan atau generatif. Udah hanya itu aja, mudah sekali kan. Tidak banyak, tidak harus pupuk ini itu, tidak harus siram ini itu, tidak perlu siram POC ya. Nah, seperti ini merata. Ketika sangkut di akar yang lebih besar, jangan dipaksa kan, jangan diputusin, nanti pohonnya malah stres. Lihat ya cara mencongkel tanahnya, seperti ini aja. Nah, perhatikan. Keuntungan kedua dicongkel seperti ini kan kawan. Ini ya. Keuntungan kedua yaitu ketika hujan datang atau lakukan penyiraman, ini pupuk tidak dibawa air. Nanti kalau kawan-kawan tidak lakukan ini, ketika hujan pupuknya dibawa air ya. Baru kawan-kawan ngomel, kenapa saya punya nggak berbuah, saya udah taruh pupuk buah. Padahal pupuknya udah nggak ada di situ. Sudah dibawa air hujan ke tempat lain. Dan ada juga nanti kejadian jika tidak dicongkel seperti ini. Pohon ini yang kita pupuk, nanti pohon yang di bawah yang berbuah.
Mau tahu kawan-kawan apa sebabnya itu? Yaitu dibawa air tadi ke situ. Jadi yang nggak dipupuk buah berbuah, yang dipupuk nggak berbuah. Saya sudah sering ya jumpa yang seperti itu. Jadi dia harus sabar kalau orang kita yang kerjain, harus benar-benar yang dipercaya atau dilihat cara kerjanya. Dan kawan-kawan perhatikan ya, di bawah pohon saya di Batajuk itu wajib bersih kawan-kawan. Ya, banyak orang bilang butuh rumput katanya, jangan dibabat. Ya sekarang saya ya orang yang bilang itu sendiri kan, yang bilang anjurkan biarin rumput hidup, dia sekarang bermasalah kebunnya, sekarang malah dibabat semua rumput. Coba lah main ke kebun dia tuh yang bilang itu ya. Udah dibabatnya sekarang bersih. Kenapa? Ya itu ketika pohon disemprot, hama sembunyi di rumput. Ketika kadar inseknya atau funginya, fungisida yang udah tidak ada di daun, yang sembunyi di rumput keluar lagi. Itu. Dan yang lainnya, ingat kan kawan, kalau banyak rumput menggerek batang, banyak bersembunyi di situ. Ya, kawin di situ, apa sih di situ, dan begitu dia bertelur, bertelurnya di batang pohon. Ketika menetas menjadi larva, menjadi ulat, itulah dia butuh nutrisi. Dari mana nutrisinya? Dari kambium pohon, kawan-kawan. Begitu terus dia sirkulasi hidupnya. Ya, jadi kalau dia bersih, dia tempat sembunyi atau tempat kawinnya di tempat lain atau di hutan sekitarnya. Ingat ya kan kawan ya, itu salah satu penanggulangan hama. Jadi kebun kita itu wajib bersih. Wajib ya kan kawan ya. Kalaupun tidak bersih terlalu lembat di bawah pohon, mau pangkasnya seperti apa supaya matahari masuk percuma. Karena begitu hujan, tanah itu lembab, tetap basah. Karena apa sebab tetap basah? Dia tanahnya tidak kena matahari karena rumput. Jadi buat apa percuma capek-capek mangkas ya, pruning. Jadi semua kerja wajib kita perhatikan sirkulasinya, baik itu hama, pengendalian cuaca. Kita tidak bisa mengatasi cuaca, tapi kita bisa mengakali. Kita bisa mengikuti apa maunya cuaca di suatu daerah. Ini kita mencoba organik, sudah berapa tahun berbuah, buahnya tetap maksimal ya. Nanti khusus saya posting tentang buah, hasil buah dari organik. Mulai dari bawor, musangking, oci, dan super tembaga. Setelah ini ya, untuk selanjutnya akan saya posting kan. Dan saya akan menyebutkan jujur, tidak mau nutup-nutupi ya. Karena yang jadi masalah sekarang adalah durian bawor. Banyak tuh kawan-kawan udah mulai potong bawor ya di top walking dengan duri hitam. Kenapa nggak dari dulu aja tanam duri hitam? Kalau kita perencanaannya udah tepat ya. Dari 2019 awal itu yang kita tanam banyakin duri hitam atau oci. Karena saya tidak mau tergiur dengan apa kata orang, tanam bawor buahnya besar, harganya lumayan. Saya tidak mau tergiur itu ya. Sekarang bisa dibuktikan ucapan saya ini ya. Banyak yang menyesal tanam bawor dan sudah di top walking. Menyesalnya bukan soal harga, ya harga juga, tapi bermasalah di buah daging. Jujur, di tempat saya pun ada juga yang kayak ada keras-kerasnya gitu ya, kerasnya.
Tapi di tempat lain total ya kan ya, bowernya bermasalah. Nah ini perhatikan kan. Jadi setiap jengkal, setiap inci itu pupuk tetap dicongkel. Nah seperti ini. Dan akar-akar rumput itu pun naik semua ke atas ya. Jadi bukan si akar rumput yang makan, tapi akar durian. Mulai dari bawah batang sampai ujung tajuk nih, perhatikan kan. Nah, jadi kalau bisa lewat tajuknya sedikit taruh pupuknya. Nah, itu diulang lagi dari atas ya. Jadi dicongkelnya bukan congkel merusak akar, bukan kan kawan. Pakai perasaan ya, lihat tuh. Colok, congkel dikit, dah lepas. Colok, congkel dikit, lepas. Bukan harus dibongkar tanahnya ya, bukan. Nanti jika kan ada yang tanya bagaimana jika hujan, ya hujan memang nggak apa-apa. Hujan malah membantu si pupuk masuk ke dalam tanah ya, agar langsung jumpa dengan akar. Bagaimana kalau tidak hujan, apakah disiram? Ya kita tetap disiram kan kawan. Ya tetap disiram, tapi ada tapi ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, agar si pupuk ini tetap masuk ke dalam tanah, tetap kena tanah, bersentuhan dengan akar ya nantinya. Jadi air itu tetap perlu di musim tumbuhan, tidak boleh kita stres air kan kawan, ingat. Jangan sampai pohon itu berbuah karena terpaksa. Buahnya juga tidak bakalan enak. Faktornya itu banyak ya sebenarnya kan kawan ya. Nah seperti ini, tabur merata aja seperti itu. Nah bisa dilihat nih daunnya, kondisi pohonnya seperti apa ya. Subur, baru dia bisa kita buahkan. Jika tidak, tentu akan mengalami masalah ya pohonnya. Bisa keluar bunga, bisa, tapi mati nanti. Tuh, congkel. Bagaimana kalau hujan setiap hari? Ya kalau hujan setiap hari ya, kalau rajin kawan-kawan, tutup pakai plastik ya, bawahnya ini tutup aja pakai plastik. Ketika udah berhenti hujan dibuka lagi, jangan ditutup terus ya, ingat jangan ditutup terus, plastiknya wajib dibuka. Karena apa? Akar memerlukan juga oksigen kan kawan. Jika tutup pakai plastik nanti akan bermasalah pohonnya ya, dia seperti tidak dikasih napas, seperti dicekik. Nah itu lihat cara-cara pemberiannya kawan-kawan. Nah itu ya, sampai di ujung tajuk sini, luarnya nggak apa-apa. Nah itu lihat. Kalau pohon seperti tembaga yang ini belum pernah berbuah ya kan. Ini kita coba memakai BO8 biru agar keluar bunga baru ya, agar tetap ada buah durian di kebun ya. Karena saat ini cuma 3 pohon, ada 3 pohon yang berbuah tinggal, yaitu duri hitam. Kalau panen besarnya udah habis ya kan ya.
Jadi ini mulai kita program beberapa pohon lagi untuk buah susulan, supaya ketika nanti bukan musim durian kita tetap ada durian. Perhatikan kawan-kawan nih. Nah ya, perhatikan cara pemberiannya. Nah ya, seperti itu aja, nggak susah kan. Nah, nanti dicongkel semua itu yang ada pupuk. Jadi pupuk tidak kemana-mana. Nah, setelah dipupuk, ingat ya, setelah dipupuk, baru kita lakukan pruning-pruning ringan, kan kawan. Tunas-tunas air yang dekat batang, wajib kita buang, wajib ya, agar disitulah nanti tempat keluar bunganya. Nah, ini lihat ya, dibuang. Jadi dibersihkan tunas-tunas air yang kira-kira tempat bunga akan keluar. Nah, kita pangkasnya jangan ekstrim, tipis-tipis aja. Yang namanya tunas air semua wajib dibuang. Seperti itu. Nah, ya, jangan dipaksa. Ini seharusnya mereka ini pakai gunting. Baiklah, sampai di sini dulu saya rasakan kawan. Saya tidak memaksa kawan-kawan untuk ikut cara saya. Mau ikut pun silakan. Saya juga tidak memaksa ya. Saya inginnya kita sama-sama bisa berhasil. Karena kita tidak melulu teori, tapi pembuktian ya. Baiklah, sampai di sini akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.